Bismillahirrahmanirrahim. Di episode yang ke-36 ini insyaallah kita lanjutkan daripada kedudukan atau urutan pelajaran yang sudah kita lalui step by step, ya, satu demi satu. Sekarang kita memasuki wa minha al-ikhlas, sebagian daripada maqam, ya, urutan. Pada malam hari ini kita bahas al-ikhlas, ikhlas. Wabinal wasayat tis'i, dan wasiat 9. Al-ikhlas yang ke-7 itu adalah ikhlas. Wa huwa, yang namanya ikhlas tadi, ar-ruknul a'zam, merupakan sebuah elemen ataupun unsur yang sangat penting daripada amalan-amalan kita. Karena pentingnya perkara ikhlas ini, maka kita harus benar-benar simak, perhatikan. Karena ya, walaupun kita sering mendengar atau mempelajari daripada bab ikhlas, tapi yang jelas yang namanya ikhlas itu gampang kita ucapkan, tapi ketika kita amalkan berat. Mulane jare wong Jawa mah gampang ucape, abot sanggae. Artinya apa? Sangat ya, berat atau tidak mudah perkara ikhlas ini untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Walaupun dulu mungkin kita di TK itu diajarkan, kalau kita sholat yang ikhlas ya dek ya, yang ikhlas ya nang ya, yang ikhlas ya. Kalau kita beramal itu di TK diajarkan seperti itu, sampai lafadznya juga ya, niat itu lillahi ta'ala, nawaitul wudu'a, ujungnya lillahi ta'ala. Usulli fardul isya, usulli fardul maghrib, ujungnya lillahi ta'ala. Artinya apa? Kita ketika beribadah itu harus ikhlas. Makanya elemen terpenting daripada amal yang ada di dalam hati kita itu adalah ikhlas. Dan itu meliputi daripada semua ibadah-ibadah yang ada. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menekankan dalam hal ini, wa ma umiru illa liya'budullah. Dan aku tidak perintahkan antara manusia, tidak diperintahkan kecuali untuk apa? Beribadah kepada Allah, cuma mukhlisin, dengan hati yang ikhlas. Maka ketahuilah bahwasanya yang namanya ikhlas itu hanya untuk Allah. Maka di dalam ikhlas ini ya, ketika kita beragama, yakni agama yang diridhai Allah adalah agama Islam, maka kita cukupkan di dalam kehidupan ini, di dalam agama kita, untuk selalu berikhlas. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasul, ma huwal ikhlas? Apa yang dimaksud dengan ikhlas? Nah, siapa yang tahu apa ikhlas itu? Ada yang tahu makna daripada ikhlas? Ya, ikhlas itu apa? Lillahi ta'ala, sebagainya. Iya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya perkara ikhlas, tidak akan diterima amalan-amalan kita semuanya kecuali mencari ridho Allah. Nah, ketika ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, yang kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho Allah bisa kita dapatkan ya dengan ikhlas itu. Dengan ikhlas ini kalau Allah, kita akan mendapatkan
ridho Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, semua amalan yang kita amalkan, yang kita kerjakan itu bisa diterima karena kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena buntan banyak orang yang melakukan sholatnya dapat capek. Banyak orang yang puasa, tapi puasanya dapat laparnya saja. Itu kenapa? Ya tadi, ya. Langkah awalnya, ya niatnya lillahi ta'alanya itu sudah tercampur dengan yang lain. Padahal yang namanya ikhlas itu apa? Ikhlas itu murni. Taksana kalau seandainya ya yang namanya emas itu murni, ya tidak ada campuran. Kalau seandainya sedikit sudah campuran, maka ya batal ya, murninya. Begitupun dengan perkara ikhlas. Makanya ketika ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kita bercampur dengan hawa kita, keinginan kita, nafsu kita, apalagi hal-hal duniawi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian siapa yang bisa menerapkan sifat ikhlas ya, di dalam hidup kita? Katakanlah 40 hari kita ikhlas ya, hidupnya di dalam hari-hari kita ikhlas 40 hari, itu bisa istilahnya orang ikhlas tadi ya bisa nampak. Apa yang nampak? Karena Allah Subhanahu wa taala nanti akan tumbuhkan hikmah ya pada seseorang itu melalui hatinya. Kemudian hatinya itu akan tersalurkan melalui lisannya. Kemudian dengan adanya ya hikmah yang ada di dalam hatinya keluar dari lisan, hikmah itu, maka lisannya itu akan mengeluarkan kata-kata mutiara, kata-kata yang penuh dengan makna. Kemudian juga di sana ya kata-katanya enak didengar, orang nyesek ya. Kemudian diterima di dalam orang banyak dan juga diterima oleh hati. Karena apa? Orang yang ikhlas tadi ketika berbicara sumbernya dari hati, sehingga apa? Mudah diterima oleh hati-hati yang mendengar. Nah itu cirinya. Kalau dalam sehari-hari kita bisa menerapkan ikhlas. Tapi kalau ucapan kita saja itu sering meleset, apalagi istilahnya yang gak karu-karuan dan lain sebagainya, berarti keikhlasan di dalam diri kita itu masih kurang, bahkan sangat kurang. Itu dari kehidupan. Makna ikhlas itu bisa tampak daripada hikmah yang ada di dalam seseorang karena ikhlas ya, selama 40 hari. Kemudian ada sahabat lagi yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Siapa sahabatnya itu? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari itu bertanya, bahwa ikhlas ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kemudian Rasulullah SAW diam, mau jawab, bentar dulu. Dia bertanya lagi kepada Jibril. Ya Jibril, apa maksud dari ikhlas? Jibril diam juga. Tanya lagi sama siapa? Temannya Mikail. Ya Mikail, ikhlas itu apa sih? Sampai Mikail pun tidak bisa menjawab. Kemudian dia langsung bertanya pada sumbernya, Rabbul Jalil, Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang yang nama ikhlas itu tidak ada yang tahu. Di sini apakah ada yang tahu tentang keikhlasan seseorang? Tidak tahu. Syaitan tidak tahu keikhlasan kita. Iblis tidak tahu. Malaikat tidak tahu malaikat tentang keikhlasan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu berfirman dalam hadis qudsi yang namanya al-ikhlasu sirrun minal asrar. Artinya apa? Yang namanya ikhlas itu adalah rahasia dan sebagian daripada rahasia yaku. Makanya orang yang ikhlas itu adalah orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan dia menyandang daripada sifat mukhlisin. Mukhlisin, orang ikhlas.
Ya, kalau mau ikhlas nih kayaknya anak mukhlisin. Ya, nggak mungkin gitu ya. Iya, meleset sedikit. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya itu tentang persoalan yang namanya ikhlas. Ya, karena ada itu orang, ya orang itu ketika beramal di dunianya sangat luar biasa. Ya, jangankan istilahnya manusia, sampai malaikat terpesona dengan amalan orang tersebut. Dan dia itu orang disangka ya sama malaikat ibadahnya top, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Pada saat ya malaikat itu lapor kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, itu ya amalnya hambamu itu sangat luar biasa. Ternyata ketika ditampakkan amalannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itu apa? Amalannya seperti gombal gelas mampu dibalang di lampu. Kenapa? Karena orang tersebut melakukan ibadah bukan karena Allah, bukan ikhlas karena Allah, sehingga apa? Amalannya walaupun hebat di mata manusia, top di mata para malaikat, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibohongi. Amalannya itu ditolak karena enggak ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ketika kita hidup di dunia, ya di dunia ini kita pisahkan dunia. Artinya pisahkan dunia itu tidak meninggalkan dunia selama-lamanya. Artinya dunia tidak kita ambil. Artinya kita memisahkan dunia ini, cukupkan kita nikmati di luar daripada jasad kita. Tidak dimasukkan ke dalam diri kita. Kita memisahkan dalam hidup kita seperti itu. Kemudian kita apa? Kita tegakkan sholat, ya, artinya kita kerjakan sholatnya sembari kita pisahkan dunia dari diri kita tadi. Kemudian apa? Tunaikan zakatnya. Allah sampai bersumpah wallahi ya. Artinya apa? Allah itu bersumpah demi namanya sendiri bahwasanya aku ridho pada hamba yang seperti itu. Makanya ketika kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu. Ketika kalian semua membuat Allah senang, membuat Allah ridho, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuaskan kalian di dunia. Pengen apa? Belum kita ucapkan di dalam hati sudah bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah ridho. Enak dia lah kayak orangnya. Enak. Persoalannya kita ridho Allah Subhanahu wa taala gampang tuh. Sulit. Makanya kita belajar ya untuk apa? Untuk selalu ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya, artinya kita mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di sini juga ada keterangan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong umat kita, menolong umat seperti kita ini bukan karena apa-apa, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat daripada orang-orang miskin, orang-orang kaum du'afa, orang-orang yang lemah, kemudian dia itu berdoa, kemudian dia sholat, kemudian dia itu melakukan semua amalan karena ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menghancurkan jagat raya ini. Artinya dengan kata lain kita bersyukur kalau seandainya ada orang-orang yang du'afa, orang-orang yang lemah, kemudian dia itu melakukan salat, melakukan doa. Karena istilah kata doa daripada orang-orang du'afa itu mujarab, mandi, banyak-banyak orang mengumpulkan orang du'afa doa supaya apa? Doanya makbul. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala ya, bisanya menahan supaya dunia ini tidak dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kaum du'afa tadi yang sholat, yang berdoa ya karena ikhlasnya mereka. Tapi kalau seandainya melihat orang-orang ya, yang maaf gitu ya, suka mengumbar daripada kemaksiatan, berani berbuat dosa terang-terangan, malah kemudian dia dengan bangganya melakukan dosa itu sambil ya kayak jagoan
Nah itu naudzubillah summa naudzubillah. Iya, apalagi ada moto mustahil taubat. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kembali lagi, jadi makna daripada ikhlas itu adalah niat kita sebagai makhluk, sebagai manusia di dalam semua ketaatan dan amalannya, yaitu murni litaqarrub ilallah, untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat, dalam tanda petik ketika kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi mendapatkan ridhonya itu bukan karena tujuan lain. Mungkin adanya ria, tidak. Pamer, tidak. Mencari pujian, tidak. Kemudian kita berharap pemberian daripada makhluk, tolak, tidak. Jadi kita melakukannya itu hanya untuk mendekatkan diri pada Allah tanpa ada sesuatu di balik semua itu. Jangan kemudian kita melakukan ibadah tapi ada udang di balik batu, begitu ya. Ada maksud-maksud tertentu. Nah, keikhlasannya itu nanti tidak top. Karena nanti di bagian akhir ada pembagian ikhlas. Nah, nanti kita akan tahu ikhlas kita itu di tipe model berapa. Kemudian ada Imam At-Tastari, beliau berkomentar tentang masalah ikhlas ini. Jadi yang namanya ikhlas, kata beliau, keikhlasan itu tidak akan ditemui di dunia ini kecuali orang tersebut baik dalam diamnya ataupun dalam geraknya ataupun dalam dia ramai atau sepinya, yang melakukan semua ibadah atau amalannya ia lakukan jaswan anliwan. Artinya apa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menempel sedikit pun di dalam amalan tersebut. Ya, berupa dicampur dengan keinginannya, hawanya, dengan nafsu-nafsunya, ataupun dengan dunia yang ia inginkan. Nah, itu adalah makna ikhlas yang luar biasa. Nah, makanya wahai orang-orang yang cinta, orang-orang yang pengen berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketahuilah bahwasanya derajat ikhlas itu ada tiga. Nah, yang paling top dulu yang pertama. Yang pertama itu ketika ia melakukan ketaatan atau ibadah, dia tidak akan melakukan ketaatan itu kecuali, nah itu ada kecuali, menjadikan ia semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan Allah. Karena apakah ada orang yang istilahnya sholat kemudian tambah jauh? Banyak. Ya, banyak. Orang yang puasa bukan dia tambah dekat tambah jauh, banyak. Makanya di sini orang yang ikhlasnya top nomor satu adalah dia tidak melakukan ketaatan kecuali dia itu ketika beramal semakin dekat dengan Allah, semakin erat dengan Allah, semakin dia itu cinta dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada yang kedua, tipe daripada ikhlas yang kedua itu ketika ia beramal berharap pahala, mendapatkan surga misalnya. Atau dia itu beramal karena apa? Takut kepada neraka, disiksa. Nah, itu tipe daripada keikhlasan yang nomor dua. Dan yang nomor tiga, ikhlas yang mungkin model kita semua itu adalah ketika kita beramal itu mencari daripada kekayaan dunia. Apakah itu masih ikhlas? Masih, tapi kategorinya tiga. Seperti baca Quran, Al-Waqi'ah, Yasin pengen kaya, sholawat pengen kaya, lunas utang dan lain sebagainya. Apakah itu termasuk ikhlas? Insya Allah ikhlas kalau seandainya kategori tadi kekayaan yang kita harapkan itu adalah meminta kepada Allah, kemudian proses ataupun daripada tahapan-tahapannya itu dibenarkan dalam syariat. Makanya semua itu nanti akan dikembalikan kepada pelaku daripada pengamal tersebut.
Nah, makanya jangan sampai ketika kita baca Yasinnya, baca Waqiahnya, baca salawatnya, ya, kemudian kita baca, ternyata keikhlasan itu tidak ada. Nah, biasanya apa? Itu ditandai ketika dia itu mengamalkan Al-Qur'annya atau surat-suratnya ataupun sholawatnya, dia itu biasanya kecewa dan menyalahkan amalan. Wah, amalan ini jutut kejubianmu, ya, beli hebat, jadi mandi, mujarab, demikian. Nah, berarti di sana tidak ada keikhlasan. Tapi kalau dia ada keikhlasan, tidak menyalahkan. Justru mungkin dia menyalahkan dirinya sendiri. Gitu. Kenapa kita tidak gol? Kenapa keinginan kita ataupun permintaan kita itu tertunda? Bukan karena amalannya, bukan. Karena kitanya belum pantas. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih. Nah, makanya di sana akan terus mantap, ya, istilahnya doanya terus, usahanya semangat. Insya Allah nanti akan ketemu dunia kita dalam kategori tetap kita ikhlas karena Allah. Jadi ikhlas itu bukan murni kita tidak mendapatkan daripada istilahnya bayaran, tapi bisa jadi yang namanya ikhlas itu kita menerima upah atau bayaran, tapi dalam catatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada episode yang akan datang.